Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kembali saya menyampaikan keluh kesah saya, terlebih khusus saat ini kepada Bapak Menteri, Bapak Maman Abdurrahman, karena belakangan ini baru saya tahu bahwa yang membidangi lembaga perbankan BUMN adalah Pak Menteri. Saat Bapak datang di Labuan Bajo, mungkin sudah 1 bulan yang lalu, saya juga ada dalam ruangan yang sama. Pak, waktu Bapak menjelaskan tentang menekan rentenir di NTT ini, hati saya Pak sangat miris sekali pada saat itu. Untuk itu Pak, saya mau menjelaskan sedikit masalah saya ini. Saya punya persoalan dengan Bang BRI, Cabang Lebor, Unit Tangge. Sisa pokok utang saya 38.870. Bunganya 29 juta. Hampir setara dengan 100% atau dikenakan 75%, Pak. Dari sini saya bertanya kepada pihak bank saat itu, kenapa bunganya ini Pak sama dengan pokok, hampir sama dengan pokok? Jawaban mereka saat itu, begitu memang kalau sudah diperpanjang Pak. Jadi memang membekak dia. Tapi kan pertanyaan saya, ini kan bank Pak toh, bukan rentenir. Tidak Pak, begitu memang kalau sudah di perubahan itu diperpanjang, sehingga dengan sendirinya juga membengkak di biayanya. Dari sini Pak saya tidak puas jawaban mereka ini, karena bagi saya apa yang mereka jelaskan ini tidak masuk akal. Kenapa dari penjelasan ini saya merasa tidak masuk akal? Saya bertanya kepada mereka, dasarnya kamu utang mau dibebankan kepada saya itu apa? Karena perubahan itu kah Pak? Dari perubahan ini makanya saya dikenakan biaya tambahan. Mereka bilang bukan biaya tambahan, tapi ini sudah kewajiban saya karena diperpanjang kontrak itu. Kalau berdasarkan perubahan kontrak Pak yang seperti Bapak sampaikan, saat ini juga saya minta itu akad restrukturisasinya itu tentang perubahan kontrak itu. Tapi mereka tidak beri pada saya Pak. Di sini kan aneh. Sehingga waktu Bapak menyampaikan di saat itu tentang menekan rentenir Pak, jangankan di luar dari BUMN Pak, di BUMN itu sendiri, khususnya di Cabang Lembor ini yang saya rasakan dengan bunga itu. Menurut yang saya tahu, kalau diperpanjang ini kan Pak, kan bermasalah ini pinjaman ini. Kalau diperpanjang, berapa pokok utangnya? Itu tetap dikasih bunga yang sama, cuma tenornya diperpanjang. Itu yang saya ketahui. Tetapi menurut penjelasan mereka tidak bisa begitu, karena sudah lama kita pakai bayarnya, makanya ada pembengkakan. Dari sini sudah saya bisa bertanya-tanya dan bertahan. Terus mungkin Bapak bertanya, kenapa tidak disampaikan waktu itu? Pak,
Saya ini kan orang yang punya hati, dan segala sesuatu keputusan Pak pakai hati saya. Saya pergi untuk bertemu Bapak di Labuan Bajo itu berdasarkan rekomendasi dari Bank NTT. Dalam perjalanan dari Lembur menuju Labuan Bajo, saya berkonsultasi dengan teman-teman pihak Bank NTT. Saya bilang, Pak, ini kan saya ada masalah dengan Bank BRI ini. Saya rencana nanti sampai di bawah saya mau interupsi sama Bapak Menteri untuk menyampaikan keluh kesahku ini, persoalanku di Bank BRI. Tetapi dari teman-teman pihak Bank NTT menyampaikan kepada saya, Pak, jangankah, masalahnya nanti kami juga terbawa-bawa. Dari omongannya teman-teman dari Bank NTT ini yang saya jaga, Pak. Karena saya selalu itu kalau ada masalah, hati itu boleh otak kita berpikir, tapi tujuan akhirnya di hati. Sehingga dari saat itu Pak, saya enggan untuk menginterupsi. Apalagi banyak sekali ruang kemarin itu yang diberikan celah untuk menginterupsi. Karena saya punya hati Pak, saya tidak mau dibebankan juga orang lain ikut ambil bagian dalam persoalan saya. Sekarang satu sisi, di Bank NTT kami orang yang berprestasi, di Bank BRI kami orang yang gagal bayar. Ini persoalannya, Pak. Sebenarnya dari masalah ini, kalau menurut saya, Pak, simpel saja. Saya minta itu akta restrukturisasi perubahannya itu, mereka tidak beri. Kalau mereka beri, Pak, selesai urusan. Dan saya berpikir lebih jauh ke depan. Kenapa saya berpikir jauh ke depan? Pertanyaan saya kan begini. Dasar hukum yang mereka mau tagihkan ke saya itu apa? Mereka bilang dasar perubahan. Dan perubahan itu sendiri mereka tidak lakukan dan mereka tidak buat. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana kalau kita kembali ke 2019? 2019 itu kan Pak, ada yang saya tanda tangani, ada juga yang mereka tanda tangani. Dari sini total kewajiban saya Pak 72.500.000. Sedangkan uang yang sudah saya berikan itu 86.458 rupiah. Sedangkan kita kurangkan saja 2019 86 juta dikurang 72, sisanya 13 juta lebih. Tapi mereka tetap ngotot Pak di perubahan. Tapi pertanyaan saya, mana perubahannya itu? Mereka juga tidak beri. Pertanyaan saya, terlalu baik hatinya mereka Pak. Uang 13 ini kalau mereka store ke kas negara, menurut saya mereka tidak punya kekuatan dan dasar untuk menyetor ke kas negara ini uang yang saya store ini. Yang mereka store itu kan berdasarkan pakai 2019. Itu kan yang ada kesepakatan bersama saya dan mereka. Menurut keyakinan saya, itu yang mereka pakai dan itu memang layak. Inilah permasalahan saya, Pak Menteri. Saya berharap kepada Bapak Menteri mendengar dan menonton video ini. Dan saya juga pernah sempat membicarakan ini kepada Ibu Dirjennya Bapak di Labuan Bajo itu kemarin. Ibu Dirjen sudah tahu ini masalah. Tapi pada saat itu Ibu Dirjen mengatakan nanti saya fasilitasi pertemuan dengan pihak bank. Tapi sampai sore hari kemarin itu mungkin terlalu banyak sibuk, tidak ada kesempatan itu Pak.
Saya sangat berharap kepada Bapak Menteri agar ditinjaulah atau diauditlah Bang BRI Cak Malembon ini. Saya yakin banyak orang yang seperti saya merasakan hal yang sama. Mungkin itu saja, sekian video dari saya Pak Menteri. Mohon mendengar dan melihat video ini dan minta kejelasan dari pihak bank itu sendiri apa yang sedang terjadi. Mungkin itu saja Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.